Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Kemas Rangga Rafael Raditya dari kelas 9L. Dan saya Dewa Ayu Ratnadia Diviani. Nama saya Boges dari kelas 9L. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang masa demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1959 disebut pula sebagai masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai undang-undang negara. Masa ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Di sini kami akan membahas hal-hal di atas. Sistem pemerintahan negara menurut UUD sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini, parlemen sangat berkuasa. Apabila kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas, maka parlemen akan segera membubarkannya. Yang kedua, ada sistem kepartaian. Pada masa ini adalah sistem multipartai, yaitu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Partai-partai tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antar partai. Partai-partai politik yang ada cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Mereka saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Hal ini yang menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum pemilu pertama di Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tahun 1955 menandakan telah berjalan demokrasi di kalangan rakyat. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Pada pemilu pertama ini, 39 juta rakyat Indonesia memberikan suara. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Yang keempat adalah gangguan keamanan. Pemilu tahun 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar, tetapi ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintah yang stabil. Para wakil rakyat terpilih hanya memperjuangkan partainya masing-masing, sehingga pergantian kabinet terus saja terjadi dan mengakibatkan keadaan politik dan keamanan menjadi tidak stabil. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai penolakan di berbagai daerah. Dalam perkembangannya, penolakan-penolakan itu mengarah pada gerakan pemberontakan yang berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, pemberontakan Republik Maluku Selatan, pemberontakan Andi Aziz, serta pemberontakan PPRI dan Permesta. Konferensi Asia Afrika (KAA) diselenggarakan pada tanggal 18-24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara. Sidang berlangsung selama 1 minggu dan menghasilkan 10 prinsip yang dikenal dengan Dasasila Bandung. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) membawa keuntungan bagi Indonesia. Pamor Indonesia sebagai negara yang baru merdeka naik karena kemampuannya menyelenggarakan konferensi tingkat internasional. Keuntungan lainnya adalah dukungan bagi pembebasan Irian Barat yang saat itu masih diduduki Belanda. Konferensi Asia Afrika (KAA) juga berpengaruh terhadap dunia internasional. Selain itu, KAA menjadi awal lahirnya organisasi Gerakan Non-Blok. Sebelum deklarasi Juanda, Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa laut teritorial Indonesia itu lebarnya 3 mil diukur dari garis air rendah daripada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan
bagian dari wilayah daratan Indonesia. Oleh karena itu, penetapan deklarasi Juanda dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ke-3 tahun 1982 menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat dari 2 juta 2.027.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi. Selain perkembangan politik, perkembangan ekonomi juga terjadi di masa demokrasi parlementer ini. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah pada saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya. Oke, perkembangan ekonomi. Dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Lanjut. Yang kedua adalah sistem ekonomi gerakan Banteng. Nah, mereka melakukan ini untuk menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah juga dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Tetapi, semua upaya ini gagal karena para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif. Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah. Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah. Para pengusaha melakukan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. Lanjut. Yang ketiga adalah nasionalisasi perusahaan asing, di mana terjadi pencabutan hak milik Belanda atau hak milik orang asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengambil alihan, penyitaan, dan penguasaan. Tahap kedua yaitu tahap pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi, atau bisa disebut dengan FINEK. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. 1. Pembatalan persetujuan FINEK hasil KNB. 2. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Yang kelima adalah Rencana Pembangunan 5 tahun, yaitu RLPT. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961. Rencana ini tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama ada depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
Yang kedua, ada perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Dan yang ketiga, adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. Terakhir, kita akan membahas tentang perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia di masa parlementer. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia bermasa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat dan upaya perbaiki ekonomi yang tidak berjalan lancar. Selanjutnya adalah pendidikan. Pada tahun 1950, disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi, sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern, di mana setiap ada 3 sekolah umum, diadakan 1 sekolah teknik. Selain itu, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang diadakan Akademi Pelayaran, Akademi Oceanografi, dan Akademi Research Laut, serta pada masa demokrasi parlementer didirikan beberapa universitas baru, di antaranya adalah Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Pajajaran di Bandung, Universitas Andalas di Padang, dan Universitas Hasanuddin di Makassar. Kesenian. Dalam bidang kesenian, muncul berbagai organisasi seni lukis seperti Organisasi Pelukis Indonesia dan Gabungan Pelukis Indonesia. Selain itu berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia di Yogyakarta. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.